Halo WhatsApp, good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan senusantara. Baik, saya mau absen dulu kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama dan ayah kalian di kolom komentar agar supaya silaturahmi kita selaku fans dan penggemar sinetron Love Story tetap terjaga. Serta ini semua bisa menjadi bentuk dukungan kita untuk terus senantiasa mendukung sinetron Love Story The Series agar tetap dapat menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur cerita sinetronnya untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Pembahasan akan dimulai dari scene ketika si Wilantara, Dinda dan juga si Renaldi melakukan barbekyuan bersama di sebuah villa. Villa yang ditengarai milik Renaldi itu pun menjadi saksi bisu keharmonisan mereka. Pujian demi pujian terlontar dari satu sama lain. Renaldi yang tidak henti-hentinya memuji Wilantara, begitu juga dengan sebaliknya. Tanpa disadari, ini akan menjadi awal yang buruk untuk Wilantara. Karena jikalau Wilantara tidak segera mungkin menyadari siasat dan rencana jahat si Renaldi, maka hubungan keluarga Wilantara akan semakin memburuk, terutama dengan pihak Argadana. Di sini si Dinda pun ngegereyan si Renaldi guys. Si Dinda berkata bahwa jikalau saja si Renaldi memilih pasangan, maka malam ini akan terasa sangat sempurna sekali. Renaldi pun berkata bahwasanya dia ingin dicarikan oleh si Wilantara. Nah, di sini Wilantara memang pernah berjanji kepada si Renaldi akan mencarikan si Renaldi sesosok kekasih yang dapat menghibur membenguk dirinya dalam suka maupun duka, guys. Baik, ke scene lain lagi di mana ada si Maudy yang sedang sholat dan berdoa di samping ibunya. Nah, di sini si Anita yang kita ketahui guys sedang dalam depresi berat ataupun stres karena dirinya ternyata gagal menikah. Si Maudy mendoakan ibunya agar supaya Tuhan secepatnya untuk menyadarkan ibunya dan juga memberikan kekuatan batin kepada si Anita agar supaya dia tidak genjlong ataupun kemungkinan terburuknya si Anita akan bunuh diri seperti yang diancamkan oleh dirinya sejak jauh-jauh hari ketika si Anita memiliki masalah. Itulah ciri tanda orang yang tidak memiliki iman. Sekala dia dihantam oleh sebuah ujian, maka dia akan berniat untuk mengakhiri hidupnya di dalam tali gantungan. Baik guys, dan di rumah si Argadana ada si Vanessa yang sedang bergembira ria karena si Vanessa sudah menyangka si Maudy tidak akan pernah kembali lagi ke rumah itu. Si Vanessa tahu bahwa si Maudy tidak akan pernah meninggalkan ibunya dalam kondisi yang menyedihkan. Nah, di sini si Vanessa pun senyum-senyum sendiri sembari berharap bahwa si Maudy sang pengganggu tidak akan balik lagi ke rumah Argadana. Menurut si Vanessa, datanglah si Rama yang bertanya kepada si Vanessa, "Kenapa kamu begitu bergembira sekali malam ini? Apakah kamu habis dapat undian?" Si Vanessa di sini menjawab guys bahwasanya dirinya sedang senang karena pengganggu di rumah itu tidak akan pernah kembali lagi. Soalnya ibunya si Anita sedang dalam kondisi mengenaskan. Di sini si Rama agak sedikit tersinggung dengan omongan si Vanessa yang menyebutkan Maudy sebagai seorang pengganggu. Rama di sini menjelaskan kepada si Vanessa bahwa ini adalah rumahnya Maudy dan Maudy pun adalah pewaris tunggal dari harta Argadana. Jadi Maudy lah yang berhak atas rumah ini. Maudy tidak pernah membicarakan atau mengatakan si Vanessa ini pengganggu. Tapi kenapa si Vanessa lah yang justru mengatakan Maudy sebagai seorang pengganggu?
Yang sebetulnya si Vanessa merupakan pengganggu yang sebetulnya di rumah itu. Itulah kata-kata si Rama kepada si Vanessa. Mendengar kalimat si Rama yang cukup menyakitkan hati si Vanessa itu pun, si Vanessa langsung ngengsreng dan melacangkeng, langsung memaki si Rama dengan kata-kata tidak terpuji sebagai seorang istri kepada suaminya. Di sini si Vanessa merasa tidak terima bahwasanya kenapa semua orang di rumah itu terus membela dirinya, terus membela diri si Maudy tanpa mementingkan perasaan si Vanessa. Ya jikalau orang-orang mementingkan perasaan si Vanessa, maka orang-orang pula akan terbawa gilanya sama seperti si Vanessa guys. Si Vanessa pun akhirnya pergi meninggalkan si Rama sendiri. Tak lama berselang datanglah si Maudy yang baru saja pulang dari rumah sakit menjaga ibunya. Si Maudy langsung disambut oleh si Rama dan datang juga si Argadana, si Safira dan juga si Oma di sini guys. Nah di sini si Rama pun bertanya soal kondisi ibunya si Maudy saat ini. Argadana pun menyatakan hal serupa dengan si Rama. Maudy menjelaskan bahwasanya si Anita sampai saat ini masih belum juga sadar dalam kondisi pengamanan si Agil. Si Vanessa yang melihat semua orang begitu ramah dan begitu hangatnya menyambut kedatangan Maudy itu pun semakin ngebrengseng dan panas hatinya guys. Si Vanessa juli dan juga bergumam di dalam hatinya. Sial, ternyata si Maudy pulang lagi ke rumah ini. Ya iyalah, orang itu rumahnya si Maudy, aneh-aneh saja. Akhirnya si Vanessa pun ngaleos tanpa berkata apapun melihat si Maudy bercengkrama mesra dengan seisi rumah tersebut. Ke scene lain lagi guys, dimana kita bisa melihat ada si Alex dan juga kawan-kawanannya yang sudah siap untuk melakukan eksekusi sesuai yang diperintahkan oleh Argadana. Nah di sini si Alex berniat untuk menghabisi terlebih dahulu bodyguard-bodyguardnya si Renaldi. Ternyata si Alex pun berhasil menyingkirkan seluruh bodyguardnya si Renaldi dan menyuruh semua anak buahnya mencari Renaldi masuk ke dalam villa, tapi jangan sampai ketahuan oleh besannya Argadana. Ternyata saat mereka mencari Renaldi ke dalam villa tersebut, Renaldi dalam kondisi belum tidur. Hingga akhirnya mereka sempat terlibat baku hantam sejenak guys. Kenapa setiap orang jahat yang ingin dibekuk selalu saja ketahuan? Di sini guys si Wilantara pun mendengar cekcok dan ribut-ribut di luar hingga akhirnya si Wilantara mengontrol keluar. Ternyata si Renaldi sedang melakukan aksi baku hantam bersama kawan-kawanan suruhan si Argadana. Si Wilantara pun memerintahkan si Dinda untuk menelpon polisi, sedangkan dirinya akan membantu si Renaldi untuk melakukan aksi baku hantam di luar ruangan tersebut. Akhirnya si Wilantara dan si Renaldi pun berhasil mengusir semua kawan-kawanan suruhan si Argadana tersebut dan hanya tersisa satu orang. Orang inilah yang ditanya oleh si Wilantara dan juga si Renaldi untuk mengaku siapa sebetulnya orang yang menyuruh mereka. Dan akhirnya si Jabrik jelek ini pun mengaku bahwa dia adalah orang suruhan si Argadana. Hingga pada akhirnya si Wilantara pun tertegun dan terkaget-kaget guys. Mengapa Argadana melakukan semua ini? Apa memang motifnya yang sebenarnya memaksa Argadana untuk melakukan hal ini? Ya semoga saja Wilantara secepatnya mendapatkan kebenarannya guys. Karena sebentar lagi Ken juga akan turun tangan dalam masalah ini. Ken yang sudah bekerja sama dengan Argadana untuk menelisik dan mencari tahu kejahatan si Renaldi yang lebih dalam lagi akan sesegera mungkin membongkarnya ke ranah publik. Bahkan mungkin saja Ken akan memenjarakan kembali si Renaldi seperti sebelumnya dia pernah dipenjara karena kasus korupsi. Oke guys, sampai di sini dulu berita dan ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Jika kalian suka silahkan like, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.